Pada para jemaah, teman-teman kami, saudara-saudara kami semuanya, bahwasanya kehidupan ini ada berbagai macam corak usaha, dan semua usaha, apa saja usaha-usaha yang ada di dunia ini, kalau diringkas, usaha ini hanya ada dua usaha saja, yaitu usaha untuk menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah, atau usaha untuk menuju nerakanya Allah, atau menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua usaha yang kita lakukan memiliki dua jalur yang berbeda. Pertama, jalur untuk menuju ridho Allah, dan yang satunya jalur untuk menuju murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha apa saja, nah, termasuk bekerja, mencari nafkah, ini juga suatu usaha. Tinggal kita meletakkan. Dan perkara ini sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana dahulu pernah ada seorang nabi, namanya Nabi Sulaiman. Dia punya kerajaan, punya pasukan, punya bala tentara, bahkan punya santri-santri yang terdiri dari jin, bisa berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman alaihissalam ini bukan seorang pengangguran, tetapi seorang pekerja yang memikirkan keadaan kerajaannya, yang memikirkan negaranya. Tetapi para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam keadaan yang demikian gemerlapnya, demikian suksesnya Nabi Sulaiman selalu berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Semua yang saya dapat ini semuanya hanya semata-mata karena anugerah dari Allah, bukan karena kemampuan saya, bukan karena kepandaian saya, tetapi semua ini saya dapatkan hanya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran surat Al-Qasas dikatakan bahwasanya Qarun, seorang yang kaya raya. Qarun ini seorang kaya raya, memiliki harta berlimpah, sampai-sampai kunci gudangnya. Dia memiliki beberapa gudang, dan gudang ini ada kuncinya. Kunci gudangnya saja dipikul oleh orang-orang yang kuat-kuat, 7 orang yang kekar-kekar badannya. Maka orang-orang yang kekar badannya tidak kuat memikul kunci gudangnya harta kekayaan Qarun laknatullah alaihi. Qarun laknatullah alaihi ini sering mendapatkan nasihat-nasihat dari orang sekitarnya, bertakwalah kepada Allah, bersedekahlah. Qarun laknatullah alaihi ini hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini, semua ini hanya karena kepandaian saya, semua ini hanya karena ilmu yang saya miliki, sehingga saya menjadi kaya raya ini. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya untuk kaya atau miskin tidak ada masalah sama sekali, selagi keyakinan kita lurus kepada Allah SWT, bahwa yang memberi rezeki kita Allah SWT. Pernah ada seseorang mancing ikan, kemudian kail dilemparkan ke sungai. Begitu ditarik, ternyata dapat ikan besar. Maka ketika ikan ditarik dapat ikan besar, kemudian kail dari pancing ini dilepaskan dari mulutnya, tiba-tiba terlepas ikannya dan masuk lagi ke dalam air.
Padahal ikan tadinya udah dipegang tapi lepas lagi. Berarti ini bukan rezeki kita. Kita harus sadar bahwa yang mengatur rezeki ini Allah, yang memberi rezeki Allah. Kemudian yang menghilangkan rezeki ini juga Allah SWT. Bisa saja seseorang memiliki sesuatu, misalkan bekerja di Malaysia bertahun-tahun, begitu pulang bawa uang yang banyak di kantongan, tetapi belum sampai di rumah uangnya hilang di tengah jalan. Atau bisa jadi juga seseorang yang diam-diam di rumah tidak bekerja, tapi tiba-tiba ada seorang donatur memberikan uang, ini rezeki buat kamu. Maka para jamaah dimuliakan Allah, keyakinan bahwa yang memberi rezeki Allah ini adalah kunci pokok permasalahan dalam kehidupan kita. Jika yakin kita rusak, maka rusaklah agama kita. Kunci agama ini terletak di dalam keyakinan. Keyakinan kepada Allah SWT, bahwa yang memberikan kekuatan kita beramal, bahwa yang memberikan kekuatan kita bersedekah, bahwa yang memberikan kekuatan kita bekerja semata-mata hanya karunia dari Allah. Bahkan harta yang kita miliki, apa saja yang kita miliki, istri yang kita miliki, anak yang kita miliki, lingkungan yang kita miliki, semuanya adalah anugerah dari Allah SWT. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ketika teriakan Allahu Akbar, disunahkan kita juga mengikuti suara Allahu Akbar. Kemudian ketika seorang muadzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita disunahkan untuk mengikuti kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita disunahkan untuk mengikuti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, ayo, mari. Maka disunahkan kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan ya Allah untuk memenuhi panggilan azan, tidak ada kekuatan ya Allah untuk memenuhi langkah kaki saya bisa menuju masjid, kecuali semua akan terjadi jika Allah menghendaki. Demikian juga para jamaah yang Allah, ketika kita bekerja di jalan, ketika kita bekerja di kantor, ketika kita bekerja di sawah, ketika kita bekerja di mana saja, maka yang perlu kita tanamkan adalah yakin kepada Allah. Yang memberi rezeki kita ini adalah Allah. 9 bulan kita berada di perut ibu, kita mendapatkan rezeki dari tali pusat. Begitu keluar, maka ketika kita keluar, di saat kita keluar dari perut ibu, ternyata adiknya ibu kita, adiknya ayah kita, kakaknya ibu kita, kakaknya ibu kita, lingkungan kita, saudara-saudara kita, mereka telah memberikan hadiah kepada kita berupa ada yang memberikan selimut, ada yang memberikan alas tidur, ada yang memberikan bantal, ada yang memberikan tempat perlindungan supaya tidak digigit nyamuk. Artinya sebelum kita lahir ini lingkungan sudah memperhatikan kita. Kemudian setelah dewasa kita sudah bisa bekerja. Kalau saya umur 59 tahun. Sejak kecil saya dipelihara ayah saya. Ayah saya bekerja keras. Sekarang ayah sudah meninggal. Saya pernah kerja memiliki toko.
tokonya hilang, sekarang berubah lagi menjadi kerja di sebuah kantor misalkan. Kemudian setelah itu selesai, kemudian bekerja lagi, kerjanya serabutan. Setelah serabutan, sekarang kerja di Gojek. Semua pekerjaan yang kita lakukan apa saja, ujung-ujungnya rezeki ini sebenarnya bukan kantor yang memberi rezeki, bukan sawah yang memberi rezeki, bukan driver Gojek yang memberi rezeki. 59 tahun, sejak 0 tahun sampai 59 tahun rezeki datangnya dari Allah SWT sampai saat ini, dan rezeki ini tidak akan pernah habis. Allah memberikan rezeki kepada kita tidak akan pernah habisnya rezeki. Kalau jatah usia kita ini sudah habis, baru usia kita sudah selesai, kita akan meninggal dunia. Tetapi selagi kita belum meninggal dunia, meskipun bangunan ini roboh, berantakan karena ada gempa atau karena bom sehingga meledak, bangunan runtuh, saya tertindih bangunan. Selagi saya masih punya jatah rezeki super mie yang belum saya makan, yakin kita ini tetap pasti akan hidup. Kita akan meninggal setelah jatah rezeki kita selesai kita tuntaskan, baru jatah usia kita selesai. Sebelum jatah rezeki kita selesai, kita tetap akan hidup terus kita akan hidup. Rezeki saya itu saya masih makan ini, makan itu, dan seterusnya. Setelah kita merampungkan semua jatah-jatah rezeki kita ini, barulah kematian akan datang menjemput kita. Infus yang ditusukkan di tubuh seseorang ketika jatah usianya sudah habis, maka aliran infus ini akan balik, tidak mau menerima. Ini kalau sudah jatah usia habis, sudah tidak bisa menerima rezeki. Maka para jemaah yang Allah, ketika kita mendapatkan rezeki, yakinlah bahwa rezeki ini yang memberikan adalah Allah. Kemudian pentingnya kita ini memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati. Bagaimana kebesaran Allah ini selalu ada dalam hidup kita. Kita tidak dilarang kaya raya, punya mobil, punya rumah, punya segala-galanya. Tetapi semuanya ada tempatnya. Kalau mobil letaknya di garasi, kalau uang letaknya di dalam kantong. Kemudian kalau anak-anak letaknya di samping kita. Semuanya ada tempatnya masing-masing. Tetapi kalau hati ini hanya ada satu, di mana hati ini letaknya keimanan, hati ini letaknya keyakinan kepada Allah. Ibarat kita ini sedang mengadakan perjalanan dari Pulau Jawa menuju Kalimantan. Dalam perjalanan dari Jawa ke Kalimantan, kita naik kapal. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, untuk naik kapal ini, kapal harus lewat laut. Harus lewat laut. Dalam perjalanan kapal ini melewati lautan, kapal ini akan menghadapi air laut yang teduh anginnya. Kadang-kadang kapal ini akan menghadapi badai yang besar. Kadang-kadang kapal ini akan menghadapi gelombang yang besar. Apapun yang terjadi, kapal tetap berjalan bagaimana supaya sampai ke Kalimantan. Dengan harapan satu, jangan sampai kapal ini kemasukan air. Sebab kalau sampai kapal ini kemasukan air, maka kapal ini akan tenggelam dan tidak akan sampai ke tempat tujuan. Demikian juga kita hidup di alam dunia ini.
kita ini punya hati. Kita ini tidak bisa tidak menempuh dunia. Kita harus melewati dunia ini. Hanya dengan harapan agar jangan sampai dunia ini masuk ke dalam hati. Kalau sampai dunia ini masuk ke dalam hati, maka kita akan tenggelam. Dan ketika kita tenggelam ke alam dunia ini, tergila-gila dengan dunia ini, membesarkan dunia dan mengecilkan Allah, akhirnya kita ini akan karam di tengah dunia ini. Kita lupa pada tujuan kita yang asli. Dan disinilah letak kegagalan bagaimana yang pernah dialami oleh Qarun laknatullah alaih yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku ini diberi harta kekayaan semata-mata hanya karena ilmu yang saya miliki, hanya semata-mata karena kepandaian saya. Sehingga Qarun ini melupakan Allah